Suatu hari, di satu tempat yang sangat jauh sekali, cuacanya sangat panas dari biasanya. Bunga-bunga yang ditanam oleh penduduk desa semuanya jadi mengering. Hewan-hewan pun jadi cepat lelah, dan para penjaga istana pakaiannya berkeringat sepanjang hari. Hari ini lebih panas dari biasanya. Kita tersiksa dalam pakaian ini. Baik raja dan prajuritnya maupun penduduk desa tidak mengerti penyebab meningkatnya suhu dari hari ke hari. Seorang gadis muda bernama Maria, dia sangat kesal ketika melihat tanaman yang membusuk di kebunnya. Jika seperti ini terus, seluruh sayuranku akan kekeringan. Suhu panas ini harus segera dihentikan. Maria mendatangi raja dan mengeluh tentang panasnya suhu udara dan mengatakan tentang kebunnya yang kekeringan. Raja menugaskan salah satu dari kesatrianya untuk mencari tahu penyebabnya panasnya suhu. Sang satria muda berangkat ke lereng gunung dengan keberanian besar. Akhirnya, dia melihat seekor naga di gua ke-7 di gunung dengan 7 gua di sana. Naga itu terus menyemburkan api dengan nafasnya, dan dia tak pernah menutup mulutnya. Ketika kesatria itu menyadari bahwa hawa panas berasal dari naga itu, ia langsung menghampiri sang naga dengan pedang untuk menghentikannya. Tetapi melihat itu, sang naga langsung mengembalikan sang kesatria kembali ke pedesaan dengan satu nafasnya saja. Tidak! Dan lanjut menyemburkan api dari mulutnya ke arah pedesaan. Sang kesatria melewati para penduduk di desa dengan baju perang yang terbakar. Maria dan penduduk desa sangat sedih dengan kondisi sang kesatria. Kemudian sang kesatria mendatangi sang raja dan menceritakan atas apa yang terjadi. Tuanku, naga yang marah terus menyemburkan apinya ke pedesaan kita. Itu sebabnya suhu semakin panas. Seekor naga? Ya, lihat apa yang sudah naga lakukan pada pakaianku. Sang raja tidak percaya apa yang dia dengar. Beberapa hari dia mengunci dirinya di dalam kamar dan berpikir tentang bagaimana caranya agar bisa melawan sang naga. Lalu dia memanggil prajuritnya dan memberinya tugas. Prajurit mengumpulkan seluruh penduduk desa dan mengumumkan perintah dari raja. Suhu panas di desa kita disebabkan oleh seekor naga yang tinggal di gua ke-7 di gunung dengan 7 gua. Naga ini punya kekuatan yang besar sekali dan terus-menerus menyemburkan apinya. Raja kita telah mengumumkan ia akan memberikan 1000 keping emas untuk siapa saja yang bisa membunuh naga itu. Mendengar apa yang prajurit katakan, penduduk desa ketakutan. Lalu mereka semua melangkah mundur dan berlari ke rumah masing-masing. Namun pada saat itu, si petani muda Maria melangkah maju dengan keberanian yang besar. Aku yang akan membunuh naga itu. Apa? Kau hanya gadis muda yang menggali di ladang. Kami butuh lelaki kuat dan perkasa. Apakah ada di antara kalian? Kau tak mungkin bisa, Maria. Maria, jangan. Memburu naga bukan pekerjaanmu. Semuanya terdiam. Meskipun raja memberikan imbalan, tak ada yang berani maju, kecuali Maria. Aku gadis pekerja keras yang punya hewan dan ladang. Aku siap untuk menghentikan suhu panas di desa ini. Jika tidak, semua usahaku dan seluruh penduduk di desa ini akan segera hancur. Tidak juga prajurit, bahkan penduduk desa memperhatikan apa yang Maria katakan. Namun kemudian keesokan harinya, Maria mengambil perlengkapan busur dan panahnya. Hari itu lebih panas dari biasanya. Ditambah lagi kesulitan untuk memanjat gunung tersebut dengan 7 gua. Sepanjang perjalanan, Maria terus-menerus berkeringat dan meminum air. Aku lelah sekali. Tapi aku harus terus naik. Ayo Maria, tinggal 2 gua lagi tujuanmu. Kau pasti bisa.
Tak lama kemudian, Maria berhasil mencapai gua ke-6. Di gunung dengan 7 gua, ia melihat seluruh bunga berwarna ungu yang hanya tumbuh di sana, semua layu. Bahkan bunga ungu yang langka ini mati semua. Oh, aku harus berhasil mengalahkan naga itu. Maria lanjut memanjat untuk mencapai gua ke-7 di gunung. Sangat panas sekali di sini. Maria terasa seperti meleleh. Akhirnya, naga dengan nafas api itu terlihat. Di sini kau rupanya. Aku tidak takut padamu. Maria mencoba melangkah pelan-pelan dan sembunyi di balik batu. Tetapi sang naga tak mau berhenti. Dia terus menyemburkan api. Maria nyaris tak selamat. Tapi ia tidak berhenti. Ia tinggal sedikit lagi mendekati targetnya. Pada saat itulah ia mendengar suara aneh dari sang naga. Naga itu sedang menangis atau... Ketika Maria mendekati punggung naga, ia menyadari bahwa sang naga terlilit ranting berduri. Oh Tuhan, sungguh menakutkan sekali. Itu kenapa kau selalu teriak dan menyemburkan api? Naga yang malang. Ia menarik keluar ranting berduri itu, walaupun sangat sulit. Au! Bahkan aku terkena satu duri saja, sakit sekali. Oh, siapa yang tahu naga ini sedang kesakitan? Sementara itu sang naga tiba-tiba membalikkan wajahnya menghadap Maria. Ia menatapnya dengan sangat marah dan siap menyemburkan api. Lalu Maria menunjukkan ranting duri yang berhasil dilepaskannya. Ketika sang naga menyadari bahwa ia berhasil terlepas dari duri itu, ia sangat senang sekali dan berterima kasih pada Maria. Lalu ia meletakkan Maria di punggungnya dan mulai terbang di angkasa. Semua penduduk desa terlihat bahagia ketika mereka merasakan suhu kembali normal. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat Maria terbang dengan gagah berani di punggung sang naga. Itu Maria! Lihat! Hebat! Hebat sekali Maria. Hebat. Wow, aku tidak percaya, ini luar biasa. Hebat, Maria, dia berhasil menaklukkannya. Keesokan paginya, Maria menghadap sang raja dan menceritakan bagaimana dia menyelamatkan sang naga. Dengan keberanian dan kebajikan yang dia tunjukkan, dia menjadi satu-satunya gadis di kerajaan yang menjadi kesatria. Sejak saat itu, legenda sang naga dan kesatria pemberani Maria dikisahkan selama berabad-abad pada anak-anak yang bekerja di ladang seperti Maria. Baba.